Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Nadia Adulia dari kelas 11 dari 1 nomor absen 17. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. Kita akan memahami konsepnya dulu. VLAN adalah Virtual Call Area Network. Perhatikan gambar yang sudah tersedia, misalkan terdapat sebuah ruangan yang dibagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama, kita anggap divisi engineering, yang kedua programming, dan yang ketiga marketing. Pertama, divisi engineering memiliki VLAN 10, programming VLAN 20, dan marketing VLAN 30. Kemudian masing-masing VLAN tersebut memiliki IP. Untuk IP engineering memiliki IP 192.168.10.0/24. Untuk programming 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing 192.168.30.0/24. Jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda, dan nantinya masing-masing divisi akan terhubung ke switch. Kemudian, misalkan bandwidth yang dibutuhkan untuk engineering yaitu 10 MB, untuk programming 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Dan disinilah VLAN dibutuhkan untuk memanajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, broadcast domain adalah untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang terhubung. Misalkan, kita anggap PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 1 ingin mengirimkan ke PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan ke melalui switch, kemudian switch akan mengirimkan ke PC 2 dan ke PC 3. Dalam kasus ini, switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain, karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi VLAN. Pada Cisco Packet Tracer, saya sudah menyediakan topologinya, yaitu terdapat navisi yang terhubung ke switch menggunakan kabel automatically. Untuk IP networknya juga sudah disebutkan. Untuk sebelah kiri menggunakan IP 192.168.10.0/24, dan untuk sebelah kanan 192.168.20.0/24. Lalu kita kelompokkan. Perlu diketahui, VLAN memiliki range 1 hingga 96. Maka pada kelompok sebelah kiri, saya menggunakan VLAN 10 dan sebelah kanan menggunakan VLAN 20. Lalu kita konfigurasikan IP di masing-masing PC. Jika sudah, kita bisa cek koneksi atau mengirimkan pesan PC 0 ke PC 1, 0 ke PC. Bisa dilihat keterangannya successful, tapi jika kita mengirimkan pesan ke PC 0 ke PC 3, maka keterangannya akan failed, karena kedua PC memiliki network yang berbeda. Kemudian kita akan mengkonfigurasi switch, masuk ke CLI, masuk ke global configuration. Kemudian kita akan coba memberikan VLAN dengan ketik VLAN 10, lalu berikan nama dan lalu exit. Kemudian kita bisa cek dengan perintah to show VLAN tree. Nah, dapat diperhatikan di sini sudah ada VLAN 10. Namun perlu diketahui, secara default, semua part di sini menggunakan VLAN 1. Sedangkan konfigurasi VLAN 10 belum tercantum hotport yang mana yang tergabung dengan VLAN 10. Kita akan membuat interface FA01, 02, dan 03 yang terhubung ke VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasi, masuk pada interface 01. Kemudian ketik switch port. Akses VLAN 10. Lalu kita bisa mengeceknya dengan perintah show VLAN tree. Maka dapat dilihat bahwa FA01 sudah masuk
ke VLAN 10. Lalu kita lanjutkan untuk FA 02 dan 03. Nah, di sini juga sudah tercantum bahwa FA 01, 02, dan 03 sudah tergabung atau terhubung ke VLAN 10. Selanjutnya, buat VLAN 20 dan masukkan port 4 sampai 6 ke dalam VLAN 20. Ketik seperti tadi. Selanjutnya, buat VLAN 20 dan masukkan port 4 sampai 6 ke dalam VLAN 20. Ketik seperti tadi. Lalu ketikkan interface dan FA 0 plus 4 sampai 6. Switch port akses VLAN 20. Lalu ketikkan to show VLAN. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FA 04, FA 05, dan FA 06 sudah terhubung atau sudah tergabung pada VLAN 20. Setelah itu kita dapat melihat ARP tabelnya. Tapi sebelumnya kita akan menghapus dulu ARP karena sebelumnya kita sudah mencoba tes koneksi. Pada masing-masing PC di command prompt ketik ARP min-d. Lalu pada switch kita juga akan menghapusnya. Ketikkan clear next strip address strip table. Untuk mengeceknya kita ketikkan show map strip address strip table. Di sini dapat dilihat bahwa sudah tidak ada. Selanjutnya klik pada simulation. Lalu kita akan coba kirim paket dari PC 0 ke PC 1. Lalu PC 0 akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 2. Namun, switch tidak akan mengirimkan ke PC 3, 4, dan 5 karena sudah berbeda network dan VLAN sudah mengucap broadcast domainnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Di sini saya sudah menambahkan satu ruangan. Namun untuk IP-nya, saya memberikan range untuk sebelah kiri 10.4 sampai 6 dan untuk sebelah kanan 20.4 sampai 6. Di sini, switch sudah saling terhubung menggunakan kabel otomatis. Langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN saling terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita klik pada switch 0, kita ketikkan CORFT. Dapat diperhatikan bahwa switch yang saling terhubung itu pada interface FA0 port 7, maka kita akan masuk ke port tersebut. Ketikkan interface FA0 port 7, lalu ketikkan switch port mode terang, maka akan ada pemberitahuan bahwa FA0 port 7 sudah masuk ke mode terang. Lalu ketik to show interface terang. Dapat dilihat bahwa FA0 port 7 statusnya adalah trunking. Selanjutnya kita bisa cek di switch 1. Kita ketikkan to show IMP terang. Nah, di switch 1 juga FA0 port 7 statusnya adalah trunking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antar VLAN. Misalkan dari PC 0 ke PC 6, maka terdapat keterangan successful. Kita klik pada switch 0.
Nah, dapat diperhatikan bahwa switch yang saling terhubung yaitu interface 0/7. Maka kita akan masuk ke port tersebut. Lalu ketikkan INTFA 0/7. Lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa sudah masuk ke dalam mode terang. Lalu ketikkan do show INT terang. Nah, di sini sudah atau statusnya sudah trunking ya, teman-teman. Lalu kita juga akan mengecek di switch 1. Lalu dengan perintah do show INT terang. Nah, di sini juga statusnya sudah trunking. Selanjutnya kita akan belajar allowed terang. Lalu kita cek pada INT terang. Di sini terdapat tulisan Valence allowed on terang. Artinya, terang berapa saja yang diizinkan melewati INTFA 07. Cara diizinkan adalah 1 sampai 1005. Lalu pada bagian Valence allowed and active in management domain, artinya VLAN yang telah coba melewati FA 07. Di sini kita akan mencoba mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Ketik IMT FA 07. Lalu ketikkan switch port terang allowed VLAN. Sebelum itu, masukkan VLAN berapa yang akan kita izinkan. Di sini saya menggunakan VLAN 10 dan 20. Lalu enter. Exit. Lalu kita cek INT terangnya dengan perintah do show INT terang. Nah, lalu dapat dilihat bahwa terangnya telah berubah. Selanjutnya kita akan belajar trunking pada MLS. Pada Cisco, saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 2 juga sudah terkonfigurasi interface VLAN FA07. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi MLS. Tambahkan switch MLS. Kemudian sambungkan switch 2 dengan menggunakan kabel automatic. Lalu kita bisa lakukan konfigurasi INT FA08. Kita buka pada CLI switch 2. Lalu masuk pada INT FA08. Lalu ketik switch port mode terang. Lalu kita cek dengan perintah do show INT terang. Dapat dilihat bahwa INTFA 08 sudah kita terang. Selanjutnya kita akan terang pada MLS. Kita ke CLI. Kita akan terang pada MLS. Ke CLI. Lalu masuk pada INTFA 01. Lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu akan ada pemberitahuan command reject, yang artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi di terang ini. Hal ini karena untuk terang memiliki dua jenis, yaitu ILS dan 802 sabit key, yang dimana ILS adalah milik Cisco. ILS digunakan ketika kita memiliki dua switch, dan Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian 802 satu key itu open standard, dapat menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki switch Cisco. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch, maka kita menggunakan .1 key. Untuk switch MLS, support kedua jenis tersebut. Sedangkan switch 0, 1, dan 2 hanya support .1 key. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 2, ia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol .1 key. Namun, jika switch 2 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi ILS. Namun, switch 2 tidak support tersebut.
Maka dari itu kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Masukkan perintah switch port terang encapsulation dot 1 key. Kemudian ketikkan perintah switch port terang encapsulation dot 1 key, lalu enter. Kemudian ketik switch port mode terang. Nah, di sini sudah tidak ada komen reject lagi. Kita akan cek dengan to show IMT. Dapat diperhatikan bahwa FA01 statusnya sudah trunking dan encapsulation-nya sudah 802.1 key. Selanjutnya kita akan belajar dynamic trunking protocol. Perhatikan tahu di sini. Dari semuanya, kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan terang merujuk pada switch. Kita akan coba metode dynamic protocol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable. Dapat diperhatikan, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Selanjutnya, jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto akan menjadi terang. Lalu jika terang bertemu dengan dynamic auto akan menjadi terang. Yang terakhir, jika akses bertemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Selanjutnya, konfigurasi dynamic trunking protocol. Di sini, saya sudah menyiapkan dua switch yang saling terhubung menggunakan kabel otomatis. Sebelum melakukan konfigurasi, cek dulu mode yang digunakan switch. Pada tampilan CLI pada switch 3, isi dengan komen show IMTFA01 switch port. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.